Oke, selamat datang. Kembali lagi kita lanjut ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai si Thor ya. Nah, tapi kali ini kita lihat palunya Thor. Nah, semua tahu ya palunya Thor namanya Mjolnir. Gak penting sih, tapi oke okay, ya. Nah, jadi si Thor ini suka muter-muter palu di sini porosnya. Nah, si palunya ini akan berputar-putar dengan cepat yang akhirnya dia bisa pindah alam ya, yang terbaru ya. Dia bisa terbang dan sebagainya. Oke, nah sekarang kalian bayangkan kalau palunya ini diputernya bukan di gagangnya, tapi di kepalanya. Gimana coba cara muternya? Saya juga nggak tahu udah gimana. Ya. Tapi yang pasti kalau misalnya kalian putar di sini, pegang di sini, kemudian gagangnya malah yang muter-muter, pasti beda putarannya. Dalam artian apa? Yang ini akan lebih mudah mungkin untuk diputar dibanding yang ini. Dibanding yang pertama ya, yang kedua akan lebih mudah diputar dibanding yang pertama. Berarti ada sesuatu sekalipun bendanya sama ya, tetapi ternyata perbedaan posisi muter itu, perbedaan axis of rotation-nya, sumbu putarnya ternyata mempengaruhi besarnya torsi yang dibutuhkan untuk memutar. Nah, jadi ada satu faktor yang mempengaruhi. Apa itu? Itu yang kita namakan dengan momen inersia. Momen inersia. Nah, kita balik lagi. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang gerak translasi ya. Translasi itu gerak yang geser kiri, kanan, atas, bawah, dan seterusnya. Jadi kalau saya punya kotak, saya dorong dengan gaya F, maka kotak yang bermasa M ini akan bergerak dengan kecepatan, dengan akselerasi A. Yang kita tahu rumusnya adalah sigma F sama dengan M dikali A. Nah, untuk menghasilkan A yang sama, benda yang lebih berat, yang masanya lebih tinggi, membutuhkan gaya yang lebih besar. Ini logika yang sangat sederhana. Jadi benda yang sangat berat membutuhkan gaya yang lebih besar untuk digerakkan, untuk menghasilkan akselerasi yang sama. Ini kan konsep yang sangat sederhana dan sering kita temui ya sehari-hari ya. Oke, nah di dalam gerak rotasi itu juga ada sesuatu yang mempengaruhi putaran daripada benda tersebut. Ya, kalau di gerak translasi, massa ini berperan sebagai inersia. Inersia itu tingkat kemalasan benda, tingkat kesulitan benda ya, kelebaman benda untuk bergerak. Ya, dalam hal ini gerak translasi, massa itu inersia benda untuk gerak translasi. Kalau gerak rotasi kita namakan sebagai momen inersia dengan lambang I. Momen inersia dengan lambangnya adalah I. Artinya semakin besar momen inersia, maka dibutuhkan torsi yang lebih besar untuk menghasilkan percepatan sudut atau alfa ya, percepatan sudut tertentu sesuai yang diharapkan ya. Nah, kita akan lihat nanti hubungannya dengan torsi. Tapi kita akan bahas tentang momen inersianya itu sendiri di video kali ini. Nah, sekarang rumus dasar dari momen inersia, rumus universalnya, rumus umumnya adalah M kali R kuadrat. Ya, ini adalah, perhatikan baik-baik, ini adalah momen inersia untuk partikel. Ini momen inersia partikel. Ya, I-nya ya. I-nya adalah momen inersia. Dengan satuan, apa nih berarti? M itu adalah massa, R itu jarak atau radius, inersia, satuannya berarti kilogram, radiusnya meter kuadrat. Jadi kilogram meter kuadrat. M adalah massanya, massa bendanya ya, massa partikelnya ya, karena ini untuk partikel dengan satuan kilogram, dan R adalah jarak partikel ke sumbu putar. Ke sumbu putar ya, dengan satuan adalah meter kuadrat ya. Nah, perlu diperhatikan ya kalau kita lihat semua komponen ini massa R kuadrat. Ya, artinya sebenarnya momen inersia ini harusnya selalu positif ya, tidak bernilai negatif. Ya. Nah, ini perhatikan, ini adalah momen inersia untuk partikel. Ya. Nah, sekarang gimana momen inersia? Pada kenyataannya kan benda-benda itu tidak semua bentuknya partikel, benar ya?
Malah kebanyakan nggak partikel justru ya. Nah, misalkan yang biasa berputar apa? Disk, CD. Ya. Nah, bagaimana cara mencari momen inersia daripada sebuah disk dengan jari-jari M dan massa M? Dengan jari-jari R, sorry. Dengan jari-jari R dan massa M. Bagaimana cara mencari momen inersianya? Momen inersianya adalah setengah M R kuadrat. Ya, jadi ini namanya momen inersia untuk benda seragam. Inersia benda ya, bentuk-bentuk tertentu dengan bentuk tertentu. Nah, ini dengan bentuk disk ya. Nanti ada dengan bentuk disk yang ada lubangnya ya dan sebagainya. Ini semua beda. Ada yang batang. Nah, silahkan kalian cari di Google, itu banyak sekali ya. Tinggal ditulis list of moment of inertia ya, moment of inertia ya, atau tulis aja momen inersia benda ya, itu nanti di Google kelihatan. Nah, yang salah satu yang sering digunakan itu pertama ini setengah mr kuadrat, ini untuk silinder pejal atau solid silinder. Pejal itu maksudnya padat ya, jadi dalamnya itu berisi ya. Silinder pejal ini juga diaplikasikan untuk roda ya, roda mobil, roda motor, CD, disk ya. Kemudian juga diaplikasikan untuk katrol ya, semuanya menggunakan setengah mr kuadrat. Ya, ini yang paling sering dipakai. Ya, kalau mau lihat bentuk lainnya seperti yang tadi saya bilang, silakan Google sendiri. Ada begitu banyak ya. Yang sering dipakai itu silinder pejal dan bola. Ya, bola pejal. Ya, bola ya. Bola pejal itu maksudnya dalamnya berisi ya. Dengan R dan massa M, maka momen inersianya adalah 2/5 mr kuadrat ya. Nanti ada bola kosong ya, bola seperti bola basket, bola sepak bola itu ya cuman kulitnya doang ya, jadi dalamnya kosong, itu nanti ada lagi. Beda, bukan 2/5 tapi 2/3. Ya, tapi yang paling sering dipakai adalah dua ini. Walaupun tidak menutup kemungkinan yang lain juga mungkin akan dipakai ya untuk menyelesaikan masalah. Oke, jadi itu adalah pengantar tentang momen inersia. Nah, kita akan lihat setelah ini di video berikutnya mengenai contoh-contoh soal tentang momen inersia. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Jadi saya simpulkan ya, jadi momen inersia itu adalah tingkat kesulitan benda untuk berputar. Semakin besar momen inersianya, maka dibutuhkan torsi yang lebih besar untuk benda itu bisa berputar. Oke, persamaannya kalau partikel adalah mr kuadrat, dan persamaannya kalau untuk benda uniform atau benda seragam ya dengan bentuk-bentuk tertentu ya berbeda-beda setiap bentuknya ya, sesuai dengan turunannya masing-masing. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya.